kedengar Kak? Harus terlalu Harus deket banget ya Kak ya. Tidak apa-apa Kak, coba Kak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah wa zidni ilma wa zidni ilma wa ja'alni minas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah kita mulai dengan doa untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga Allah memberikan kita pemahaman ya dalam memahami ilmu-ilmunya. Ya. Insya Allah hari ini Ustazah akan langsung ya. Insya Allah PPT sudah dibaca, materi sudah dibaca belum? Sudah. Sudah ya, Insya Allah ya. Kita belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini? Ya. Silakan. Operasi aljabar fungsi. Ya, fungsi aljabar ya, dan fungsi komposisi ya. Aljabar fungsi, komposisi, dan fungsi inverse. Ya, langsung borongan ya Kak ya. Ya, untuk aljabar fungsi insya Allah, Ustazah anggap kalian sudah paham untuk aljabar. Fungsi-fungsinya hanya ditambah gitu kan. Operasi aljabar, ada apa saja yuk? Kakak Sania, fungsi, operasi aljabar dalam matematika ada operasi apa saja? Operasi penjumlahan. Terus? Pengurangan. Terus? Perkalian. Pembagian. Terus? Ya, ada 4 ya. Itu operasi dasar yang harus kamu paham kalau di matematika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu udah. Nah itu mah insya Allah Ustazah yakin udah bisa ya. Kalau untuk variabel ya tinggal disamakan dengan yang variabel gitu kan Kak. Untuk yang konstanta dengan konstanta insya Allah Ustazah anggap itu sudah bisa ya. Oke, berarti kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya berarti apa Kak? Fungsi komposisi. Ya, apa arti fungsi komposisi? Yo, Kakak siapa? Kakak Ica, silakan. Fungsi komposisi apa? Ada tuh di slide tuh, udah Ustazah tulis fungsi komposisi. Wah, udah deh. Ada itu. Ingat nggak? Di situ ada penjabaran yang lebih detail ya, Ustazah jabarkan di materi. Sampai ada ininya kan, simbolnya. Kalau untuk komposisi itu disimbolkan dengan apa gitu? Ya, ada nggak? Ada. Coba silakan. Iya. Dan D yang dikomposisikan dengan suatu operan tertentu. Komposisi dari fungsi D dilanjutkan fungsi F ditulis dengan F. Ya. Ya, oke. Intinya seperti itu. Ya. Didefinisikan. Ya. Oke. Ya, udah ada di itu kalian ya. Untuk hari ini ya. Kegiatan diskusi kita hari ini ya, sudah ada ya. Sudah ada kah di slide kalian? Sudah tampak? Sudah Ustazah. Ada Ustazah. Ya, oke. Ya, tujuan pembelajarannya tadi operasi aritmetika, Ustazah yakin kamu sudah bisa. Untuk operasi komposisi akan kita pelajari, ya. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi inverse suatu fungsi nanti juga akan kita pelajari. Dan contoh di kehidupan sehari-hari. Ya, untuk fungsi komposisi yaitu penggabungan ya Kak ya, digabungkan antara fx dan gx-nya sehingga menghasilkan fungsi baru. Nanti simbolnya ini ya Kak ya, bundaran. Ya, oh kecil biasanya. Ya, oke. Mari belajar fungsi komposisi. Yuk, kalau melihat ini, apa bedanya gambar pertama sama gambar kedua Kak? Gambar pertama GX di dalam F. Ya, GX di dalam FX. Gitu ya, Kak ya? Ya, GX ada dalam FX. Jadi yang lebih besarnya si FX-nya, nah si GX-nya. Tapi kalau untuk yang kedua, fungsi yang kedua. FX di dalam GX. Ya, seperti itu. Ya, oke.
Nanti ke soalnya akan kita bahas ya. Lanjut, manfaat fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari ternyata pada proses pembuatan buku, gitu kan ya. Lalu proses daur ulang logam, lalu menentukan permintaan dan penawaran, ini di sosial ya, ilmu sosial ya. Terus proses produksi makanan, penyusunan pemain dalam olahraga, nah ini biasanya di sepak bola nih, komposisi pemain, ya. Mungkin yang senang sepak bola ngerti tuh komposisi-komposisi pemain yang biasa dipakai. Ada macam-macam ya. Nah, nanti yang Ustazah akan bahas, insya Allah untuk pembuatan buku, ya buku tulis, nah kertas lah intinya ya, ini ada nanti kan kita bahas ya Kak ya. Sekarang akan kita bahas dulu atau kita diskusikan bagaimana sih cara menyelesaikan fungsi komposisi itu. Kalau kalian sudah mempelajari, sudah nonton videonya dan membaca materi, insya Allah bisa. Yuk, kita bersama ya, bahas ya. Yuk, jika diketahui fx sama dengan 4x dikurangi 3, gx sama dengan 2x dikurang 5, maka fungsi f bundaran G atau F komposisi GX dan G komposisi FX adalah, ya sekarang yang pertama dulu. Kalau yang pertama FOG ya, ya silakan yang mau menjawab. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pak Ustazah itu ya. Ustazah coba ya satu persatu ya, Ustazah tanya ya. Yuk. Kakak Atina. Ya, Kakak Atina. Kakak Atina, kalau untuk menyelesaikan soal seperti ini bagaimana, Kak? GX-nya ada di dalam F ya. Ya. Berarti F-nya kita tuliskan. Yuk, GX-nya berapa, Kak? Tinggal lihat aja dulu. Nih, GX-nya berarti dari data yang ada ini. Yuk, berapa? 2x dikurang x 5. Dikurangi? Kurangi berapa? 5. Oke, good. 5. Ya, terima kasih. Nah, tadi kan fungsi fx kan seperti ini, Kak, nih. Ya, sekarang diganti X-nya bukan ini. Tetapi yang diminta tuh X-nya apa ini? 2X min 5. Jadi kalau Ustazah di sini dituliskan F lalu 2X min 5. Ya, oke. Berarti yang 2X min 5 ini sebagai pengganti, Kak, yang ini. Nih, ya, jelas nggak? Kan fx punya fungsi 4x kurang 3. Kalau x-nya diganti, mau kita masukkan si gx. Bukan x ini lagi. Yang diminta itu gx. Karena di sini ada soal f komposisi g. Gitu ya, berarti ini yang mau dimasukkan tuh nilai ini. Oke, X-nya semua diganti ini. Yang ada X-nya ganti ini. Berarti gimana Kakak Mutia? Ayo. Min 3. Berapa di sini, Kak? 4x. Ya, 4. Nah, X-nya hati-hati. X-nya ini mau kita ganti data yang ini kan, Kak? Ya, berarti kurung buka. Berapa, Kak? 2x. Min 5. Oke, min 5. Ya, terus. Kurang 3. Berarti berapa ini, Kak? Oh, kurang 3-nya nggak di bawah ya, sih? Iya, lupa. Oke, betul. Yuk, di sini yuk. Ya, Pak. Ayo. Kakak. Ayo, Kakak Mutia dulu deh. Coba, Kak. Lanjut, Kak. Perkaliannya gimana, yuk? 8x. Oke. Terus? 20. Tandanya? Apa? Operasi hitungnya di sini apa? Kurang. Ya, min. Ya. 20, terus? Kurang 3. Iya, 3 yang di terakhir. Enggak. Jangan tertinggal ya. Ya, oke, good. Lanjut. Afifah.
Hasilnya bagaimana, Kakak Afifah? Belum terlalu paham, Zaza, soalnya baru masuk. Oh gitu, oke, siap. Kakak siapa lagi? Kita cek dulu ya. Asmi, Kakak Asmi. Kakak Asmi ikut gabung ya? Iya saja. Ya, ayo Kakak Asmi, bagaimana nih kalau ada soal seperti ini? Enggak tahu, belum. Ayo. Baru masuk saja. Oh, baru masuk juga. Kan kalau yang ini mah insya Allah bisa kali. Yuk, bagaimana caranya menyelesaikan operasi hitung aljabar seperti ini? X-nya. X-nya nggak ada temennya ya, Kak ya. X-nya kan itu berarti langsung kita tuliskan aja ya, 8X. Terus, negatif 20 min 3, ya berapa hasilnya? 3. Min? 23. Oke, good. Bisa, Kak. Iya, betul. Lanjut ya, sekarang untuk Ikhwan. Ya. Fahmi, ada Kakak Fahmi ya? Ada Ustazah. Ya, bagaimana nih untuk rumus kalau GOF? Saja jadi langsung aja ya GOF. Kalau GOF X gimana, Kak? G komposisi F. G-nya ya, G gini ya, Kak ya. Lalu yang di dalam F-nya. Ya, yang kita selesaikan dulu. Ya, oke. Terus masukkan di sininya. G. G, terus 4X. 4X ya. Ini saja ini dulu ya. 4X. 4X min 3. Oke, 4X min 3. Terus kita kurung dulu ya. Oke, good. Lanjut. Coba. G. Sekarang ini fx-nya mau masuk ke G ya, Kak? Ingat ya. Fx-nya mau masuk ke G. Berarti yang kita pakai nanti rumusnya si Gx, Kak, yang kita pakai. Si X-nya kamu gantilah dengan angka ini. Gitu. Jelas nggak? Karena di sini G 4X min 3, berarti nanti, ini kan adanya Gx. Nah, X-nya kamu ganti dengan angka ini, Kak. Nah, berarti rumusnya yang ini ya. Yuk, lanjut. Kakak itu, Fahmi. Berapa, Kak? Di sini angka berapa, Kak? Si bingung? Kalau saya tuliskan dulu deh. 2X min 5. 2 ya, sebentar ya Ustazah tuliskan dulu deh biar kalian nggak bingung. Di sini Ustazah tuliskan Gx itu kan rumusnya 2x kurang 5, gini kan. Nah, kalau G-nya yang diminta sekarang bukan Gx lagi, tetapi G 4x min 3 kan? Dari soal kan gitu yang diminta. Nah, nih, kan yang diminta G 4X min 3. Berarti ya, berarti 2 ya. 2 kamu kalikan dengan yang ini nih. Si X-nya ini ya, kamu ganti dengan data ini, Kak. Jadi kalau di sini X, ini X. Kalau di sini 4X min 3, ya di sininya juga 4X min 3 gitu, Kak. Ya. Jelas nggak? Jadi tergantung data X-nya. Nah, X-nya digantilah dengan data yang ini. Gitu. Ya, berarti X-nya berapa, Kak, tadi, Kak? 4X ya. Min 3. Sorry. Ya. Yang di belakangnya masih ada ya. Yang di belakangnya masih ada, berarti apa ini, Kak? Masih lanjut. Yuk, berapa di sini? Min 5. Iya, kurang 5. Yuk, lanjut lagi yuk. Yuk, lanjut lagi. Berapa hasilnya nih, Kak? Ayo lanjut, Kakak. Siapa lanjutnya? Tunggu, Ustazah cek lagi ya. Kakak Hanif, ada Kakak Hanif ya? Ada Ustazah. Siap, Kakak Hanif silakan. 8X Oke, lanjut. dikurang 3
Hati-hati. Nah, 2 berlaku untuk 4X dan 2 juga berlaku untuk 3. Oke, lanjut. Terus? Dikurang 5. Oke, good. Lanjut. Berapa hasilnya? X dikurangi 11 ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tidak terkait ini untuk menentukan F komposisi G dan G komposisi X. Kalau kamu lihat dari hasil ya Kak ya. Sama juga dengan tadi kalau ilustrasi di atas ya, yang di awal tadi yang nanas dengan di sini ya, ada kue yang lebar seperti ini, beda kan? Lebih banyak nanasnya yang ini ya, yang ini lebih banyak B-nya. Seperti itu. Jadi untuk hasil dalam matematikanya pun seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ini sebetulnya hanya urutan prosesnya ya, tahapnya seperti itu ya. Ya. Bisa kita lanjut ya? Oh, sorry. Bisa saja lanjut ya Kak ya? Ustazah, Ya, ada yang mau ditanyakan dulu ya, silahkan yuk. ini PPT yang tayang di sini sama PPT yang dibagiin di LMS beda ya? Iya, betul. Ini kan diskusi, PPT diskusi. Nanti Ustazah share lagi ya? Insya Allah ya? Oke. Yang diskusi beda Ustazah. Ustazah bedakan maksudnya. Siap Ustazah. Ya. Makanya untuk diskusi harapannya ya dari materi yang sudah disampaikan kamu memahami, jadi nanti di diskusi ini kamu insya Allah bisa lebih paham lagi ya, harapannya seperti itu. Ya, kalau ini sudah silakan dikerjakan yang ini ya. Yo, nanti sama Ustazah. Ya sama ya ini ya, taruh sebentar. Oh ya sama. Ini berarti yang diminta inverse Kak. Ya, sekarang mulai inverse-nya ya. Nih, ke bawah inverse. Untuk inverse, ya, untuk inverse ada yang sudah paham Kak? Kalau fx itu sama dengan apa sih? Kalau di persamaan linear, fx itu sama dengan apa Kak? Ada yang tahu? Sama dengan Y, Ustazah. Oke, sama dengan Y, benar. Oke, good. Ya, betul, sama dengan Y. Nah, berarti di sini kita tulis nih 4X dikurangi 3. Seperti itu ya. Terus lanjut. Karena yang diminta fungsi inverse ya. Oh ya, di sini Ustazah ada teori fungsi inverse-nya enggak? Oh, Ustazah taruh ya. Jadi nanti kamu baca di PPT. Kalau fungsi inverse itu kebalikan dari fungsi komposisi. Berarti yang kita cari adalah X-nya. Itu fungsi inverse. Ya, fungsi inverse yang kita cari adalah X-nya. Oke. Berarti di sini kalau Y kita sejajarkan dengan plus 3 ya, Kak. Nih. Seperti ini. Oke. Ini pindah ruas bisa kan? Paham Kak? Ini pindah ke sini paham kan? Di sini 4X gitu paham ya? Nah. Oke, kalau Ustazah buat seperti ini sebetulnya nggak masalah nih. Karena kalau di matematika kalau posisinya sudah seperti itu tidak ada lagi tanda yang berubah. Ya, nih jelas ya? Nih, Kak. Ketika posisi kita Y tambah 3 sama dengan 4X. Terus mau dirubah. 4X-nya pindah ke kiri, ini ke kanan. Tidak ada tanda yang berubah. Jelas? Oke, lanjut. Kalau cari X. Yuk, ada yang bisa nggak? Kalau cari X di atas apa? Kakak Haisam, oke. Yang di atas apa nih? Kalau kita mau cari X, yang di atas apa? Yang di atas jadi Y plus 3. Oke, good. Y plus 3. Oke, good. Yang di bawahnya berarti angka berapa, Kak? Yang di bawahnya 4. Oke. Yang lain jelas tidak? Jelas. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Karena di sini X ditulislah berarti ini kebalikannya dari Y. Gitu ya, Kak? Kebalikan Y ini nih. Maka di sini dituliskannya fungsi inverse Y gitu.
ya. Nah, berarti di sini kita nulisnya sama seperti ini ya. Y plus 3 per X per 4. Terlihat ya, Kak? Kurang besar ya? Kurang besar, Kak? Kurang Oke. besar Ustazah. Ya, sebentar. Oke lah, lumayan ya, agak gede dikit lah. Walaupun kecil juga ya. Ya udah yuk, lanjut yuk. Nah, kalau udah begini mas sebetulnya ini udah jawaban Kak. Tinggal kita ganti deh. Y ini diganti X, berarti Y yang ini kita gantilah X gitu Kak. Itu fungsi inverse ya. Ustazah, Ya, sebentar. kenapa kita harus ganti X ke Y kalau ujung-ujungnya X-nya jadi X lagi? Iya, sebetulnya itu untuk tahapan saja ya, untuk kamu memahami saja urutannya, seperti itu. Sebetulnya kalau kamu memang sudah tahu itu langsung aja lah, udah. Maksudnya kalau orang kita udah tahu ini X kok, gitu, berarti ini kan fungsinya inverse-nya si Y, gitu. Tinggal paling Y-nya di sini aja nanti kamu ganti X, gitu ya Kak ya. Y-nya aja ini nanti kamu langsung ganti X, boleh, itu boleh. Ini mah tahapan saja kalau di mana X ini adalah inverse-nya dari Y gitu Kak, dari yang awal ini kebalikannya. Nah, lalu setelah itu karena kita mau yang diminta fungsi inverse dari X-nya, nah di sini kita ganti X, ini X. Boleh Kak kalau memang sudah langsung tahu, langsung aja tulis deh di sini fungsi inverse. Nah, sini ganti langsung X ya. Boleh. Kalau ini untuk fungsi inverse-nya ya. Kalau fungsi FOG ya. Ini tadi sudah didapat ya dari yang sebelumnya nih. Ustazah langsung ambil saja tahapannya seperti apa Ustazah, kok itu langsung ada fungsi bundaran GX kan sudah langsung ada 8X min 23. Ini Ustazah ambil dari sini. Ya, yang ini ya Kak ya. Nih, FOG nih. Nih, ini makanya ini berlanjut ya, jadinya berlanjut. Untuk caranya sama. Ya, siapa? Ayo, mau coba? Fawas, silahkan. Sekarang untuk F bundaran G ya. Fawas? Kakak Fawas? Iya, Ustazah. Ya, ayo Kakak Fawas yuk. Semua fungsi ya, semua fungsi awal ini pada dasarnya adalah Y. Gitu ya Kak ya? Nah, karena yang diminta inverse, ini inverse ya. Terus aja nanti FOG ya. Karena yang diminta inverse berarti yang kita cari adalah X-nya Kak. Kalau Ustazah buat seperti ini, coba Kakak Fawas dulu deh. Kakak Fawas, bentuk seperti ini Kak. Bentuk seperti ini. X-nya ada di depan, gimana? Persamaan ini kalau X-nya ada di depan seperti apa? Urutannya sama Gimana seperti Ustazah? ya. Ya, untuk ya, coba perhatikan. Coba. Dari persamaan ini, ya, ini kan X-nya ada di belakang ya, Kak. Sorry, di sebelah kanan ya. Kalau ingin dicari, berarti kita kan biasanya ada di kiri. Ya. Kalau X-nya pindah ke kiri, rumusnya jadi seperti apa? Modelnya seperti ini nih, Kak. Ya, dari persamaan Y sama dengan 8X dikurang 23, berarti persamaannya seperti apa? Kalau X-nya ada di depan. Jadi 8X sama dengan Y plus 23 bukan Ustazah? Ya, betul. Jadi 8X. Kamu kalau misalkan merubah seperti ini, ya ini jadi begini, tahu Kak? Bisa jadi seperti ini? Ya, tahapannya kalau masih bingung ya tahapannya ngelihat yang di sini Kak, yang ini nih, yang kayak gini nih. Ininya dipindah dulu gitu Kak. Ya, ini kan juga sama. Y-nya dipindah dulu ke sini plus 23, nanti dibalik lagi. Tetapi kalau sudah paham langsung saja tidak apa-apa. Seperti ini.
Ya betul. Sekarang lanjut yuk. Kalau untuk mencari X-nya gimana Kak? Tunggu, siapa? Kakak Alin. Yuk, nyari X-nya yuk. Gimana caranya? X-nya Y. Ini kan Ya. per Ya, benar. Dari yang ini ya. Y, benar. Y Terus? ditambah 23 Terus? per 8. Ya, per 8. Oke. Ya, betul. Lanjut lagi. Nah, ini sebetulnya sudah bisa ya. Kita udah begini, kita langsung dapat inverse itu ya, Kak ya. Sudah langsung dapat inverse-nya. Berarti boleh langsung di sini, boleh. Nanti kita tulisnya berarti X tambah 23 per 8. Itu bisa, Kak. Ya, tanpa melalui ini tidak apa-apa. Ya, itu hanya tahapan saja biar kalian urutannya tahu ya. Berarti di sini saja tuliskan X ditambah gitu ya, Kak ya. Per 8. Nih. Ke sini ada pertanyaan. Yuk, ada pertanyaan sampai sini? Saja coba ulang lagi yang tadi. Oh, diulang. Untuk yang apa nih? Dari fungsi inverse semuanya, dari yang sini atau yang? Enggak, kalau yang ini mah udah insya Allah. Yang kiri udah jelas ya, insya Allah ya. Oke. Yang sebelah sini, Kak? Yang slide sebelumnya saja. Oh, yang slide sebelumnya. Yang ini? Iya. Yang ini? Oke. Ya. Untuk yang fungsi komposisi G, X ya, ini rumusnya diubahlah menjadi seperti ini, Kak. F, GX. Maksudnya GX-nya ada di dalam F. Ya, seperti itu. GX-nya mana datanya? Nah, ini dari data soal yang sudah ada, GX-nya itu 2X min 5. Udah nih kita tulis. Ya. Kamu kan tahu fungsi awal X, Fx, itu rumusnya seperti ini, Kak. Fx sama dengan 4X min 3. Ketika yang diminta dari soal F-nya itu 2X min 5, tinggal kamu ganti aja, Kak, di sini. X-nya diganti 2X min 5. Kalau ini diganti, berarti yang ini diganti, Kak. X ini digantilah dengan data ini. 2X min 5. Min 3 tetap ya. Ini rumusnya dari mana? Ini ya dari soal nih, Kak. Dari ini. Gitu, Kak. Nah, setelah itu tinggal operasi aljabar biasa, Kak. 4 kali 2X, 4 kali min 5. Seperti itu, Kak. Jelas, Kak? Ya, saja jelas. Oke. Ustazah, Ya. berarti yang di sini Fox itu sama dengan FX. Fox sama dengan? Iya. Bukan yang Oh, yang di sini. setelahnya. Ini. Iya. Sorry. Enggak, Kak. Ini saja kurang berarti. Ini. Kalau inverse Fox ya inverse Fox tulisnya. Gitu ya, Kak? Kalau inverse-nya inverse G ya tulis G inverse gitu ya. Saja kurang. Oke, terima kasih, Kak. Sorry ya, maaf. Tadi kurang nulisnya. Ya, terima kasih Kak Kavanya. Nah, di sini tahapannya kalau mau yang cara dari awal seperti ini ya. Kalau ini sudah ringkas lah ya. Kamu sudah paham urutan-urutannya seperti itu. Ya. Sudah? Kalau sudah coba latihan soal lagi. Ya. Matematika ya, namanya belajar matematika ya, Kak. Harus banyak latihan soalnya. Ya. Oke, sekarang kita yang kuadrat ya. Coba yang kuadrat ya. Ini bukan inverse, ini F bundaran G dan G bundaran F. Yuk, coba dikerjakan dulu ya. Yuk, coba.
Yang belum Ustazah. Nah, Kakak Noval. Ya saja. Iya, oke Kakak Noval. Ya. Siap ya. Kakak Noval, GX di sini diisi angka apa, Kak? Angka berapa, Kak, di sini, Kak? Yuk. Lihat di data soal. Lihat di data soal. GX-nya angka berapa ini? 5. Ya. Lanjut belakangnya. 5. Masih ada nih? 5 apa? 5. Min X. Iya, betul. Oke, betul. Nah, berarti di sini sudah tidak FX lagi. Kenapa? Karena di sini sudah digabungkan dengan GX ya, sudah ada GX-nya. Di mana GX-nya itu 5 dikurangi X. Ya, yang lain silakan dicoba ya, nanti dicocokkan dengan jawaban yang kita bahas bersama. Yuk, coba Kak. Dimasukkan angkanya dulu yuk, Kakak Noval. Coba gimana, Kak? Kalau misalkan X-nya diganti 5 min X, berarti di sini bagaimana, Kak? X-nya ini, Kak, kamu ganti dengan data ini, Kak. Ini, data ini. Coba sebutkan. 5X. 5. Ya, 5. Dikurangi Kurang. X, gitu ya? Ya. Oke. Sekarang kamu perhatikan nih. Selain data si X, untuk data yang lain tidak ada perubahan ya. Kalau di sini ada kuadrat, tetap ada kuadrat juga, gitu ya Kak ya? Ya, untuk yang lainnya seperti itu ya, perhatikan ya. Karena di sini X-nya yang berubah jadi ini ya X kuadratnya, kuadratnya masih ada. Berarti di sini harus ada kuadratnya, ya. Oke. Nah, lanjut. Ini kan kita belum selesai, ya kan? Masih ada data apa ini? Plus 4-nya, gitu ya Kak ya? Berarti tetap ditulis ditambah 4. Seperti itu ya Kak? Sampai sini jelas nggak? Jelas, Ustazah. Sekarang siapa nih yang mau mengkuadratkan? Ya Ustazah. Siapa ya? Kakak Rijal. Kakak Rijal siap? Saya Ustazah. Ya siap tuh. 5 min X dikuadratin berapa hasilnya? Yuk. Jadi Ustazah, ada yang siap. 25. 5 dikuadratin berapa di sini? 25. Oke, good. Karena di sini negatif, berarti nanti negatif ya. Ya. Min. Ya, terus yang tahap kedua. Setelah ini dikuadratkan, tahap kedua. 2-nya turun. 2 kali 5 kali X. Berapa, Rijal? 10X. Oh, Minus 10X. 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 Lanjut. Min X dikuadratin. Berapa hasilnya min X dikuadratin? Minus X kuadrat. Nah. Min X dikuadratin. Enggak, X kuadrat. Negatif. Nah, kan min kali min, Kak. Negatif X kali doang. X kuadrat. Gitu ya, Kak ya? Ini, jelas nggak nih untuk pengkuadratan dulu? Bingung. Jelas? Tahapannya jelas ya? Yang depan dikuadratin. Terus tahap kedua kalau ini tandanya negatif, negatif. Kalau di sini positif, ya positif. Tahap keduanya, 2 kali 5 kali X. Ya, 2 kali 5 kali X. Berarti 10X. Ya, lalu min X-nya dikuadratin. Jadi minnya jangan nggak di bawah ya. Kalau mau dikuadratin ini pengaruh banget nih, Kak. Negatif X dikuadratin ya plus X kuadrat. Gitu ya, Kak ya. Yuk lanjut. Di sini berapa Jal? Apa Ustazah? Lanjut. 4. Di belakangnya ada angka berapa?
Plus 4 ya. Oke. Ya, hasil akhirnya sekarang. X kuadrat ada di depan ya. Urutannya kan seperti itu. Pangkat tertinggi dulu. Siapa ya? Yuk, Kakak Sevi ya. Iya, Ustazah. Ya, berapakah hasil? 25 dikurangi 10X ditambah X kuadrat ditambah 4. Berapa hasilnya? Diurutkan dari pangkat tertinggi, variabel pangkat tertinggi, kedua lanjut, terakhir konstanta. Seperti itu ya. Ya. 15X. X kuadratnya dulu ya. Iya, X kuadrat. Ya, X kuadrat dulu. Terus. Terus, berapakah? Sesudah X kuadrat, ini kan namanya pangkat tertinggi ya. Di sini pangkat tertinggi 2. Setelah itu yang pangkatnya 1. Yang X-nya pangkatnya 1. Yang mana, Kak? 10X. Iya, betul. Tandanya ini negatif, berarti tetap negatif ya. Oke, lanjut. Plus 29. Oke, good. Plus 29. Ya, oke. Terima kasih, Kak. Alhamdulillah ya. Dari sini dikit-dikit paham ya, insya Allah ya. Insya Allah, semoga paham. Lanjut sekarang untuk G bundaran F. Go. Sebentar. Ustazah minta Kakak Safa. Ya, Kakak Safa siap ya. Gimana sih Kak rumusnya kalau G bundaran F, Kak? Di depan ini huruf apa, Kak? Rumus ininya dulu, Kak. Seperti ininya dulu. Yuk, di sini gimana rumusnya? G, ya. G, lalu buka kurung, F, X. Jelas, Kak? Ya. Oke. Yuk dimasukkan dulu yuk angkanya yuk. Berarti di sini G, lalu di dalam kurungnya apakah angka berapa, Kak? Ya, oke, good. X kuadrat, terus? Tambah 4. Oke, good. Benar, Kak. Ya. Ya, sekarang ini masuklah ke rumus GX. Ya, masuklah ke rumus ini. Ya. Berarti kalau masuk ke rumus ini, bagaimana hasilnya? Kakak Aski, ada Kakak Aski ya? Coba Kakak Aski. Kalau enggak, Ustazah tuliskan rumus awal GX-nya dulu ya, biar kamu nggak bingung ya. Rumus awal GX kan seperti ini, Kak. Kakak Aski. Ya. Ya, yuk. Gimana nih lanjut, Kak? Kalau G-nya jadi GX kan awalnya seperti ini, Kak. Sedangkan yang diminta sekarang G-nya itu G kurung buka X kuadrat ditambah 4. Yuk. Yuk, Kak. Jadi gimana, Kak? Lihat rumus awalnya aja nih, Kak. Yuk. Yang diganti berarti X-nya saja ya, Kak. Yang diganti X-nya saja. Ya. Berapa di sini, Kak? Bingung, Kak? Masih bingung? Masih bingung. Masih bingung. Ya. X-nya ini diganti dengan X kuadrat tambah 4. Ya. Nah, di sini kan rumus awalnya seperti ini, Kak. 5 min X. Berarti 5-nya tetap kita tuliskan 5. 5 min, gitu ya. Karena X suruh ganti dengan ini, berarti X yang di atas gantilah dengan ini. Berarti setelah 5 dikurang, nah ini berarti harus diganti ini. Ya, X kuadrat plus 4. Seperti itu, Kak.
Seperti itu, Kak. Ya, lanjut yuk. Nah, perhatikan di sini tidak ada perkalian ya. Cuman ada di sini negatif dikurung seperti itu, berarti nanti kita tinggal buka kurung aja, Kak. Berarti di sini tetap 5 ya. 5 dikurang, kurung buka. Kurungnya dibuka. Berarti X kuadrat. Untuk 4-nya nilainya negatif atau positif? Positif. Positif. Untuk 4-nya nilainya negatif atau positif? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Kurung dibuka. Negatif Oh, kalau itu kurung berlaku dibuka untuk jadi semua, negatif, ya. Ustazah. Iya, kan berlaku untuk semua negatif di sini, Kak. Negatif kali X kuadrat min X kuadrat. Negatif kali plus 4. Berapa? Kalau nggak ada angka, misalkan kita anggap 1 nih. Negatif 1 dikali 4. Ya, berarti hasilnya berapa, Kak? Min 4. Sampai sini jelas? Jelas. Ya. Ini. Ya, hasil akhirnya. Disesuaikan dengan ininya ya. Oke, Minus lanjut. X. Minus Ya. X kuadrat. Terus? Negatif 1. Yo, negatif 1 atau positif 1? Positif 1. Oke. Sama dengan, coba perhatikan, kalau udah posisi seperti ini, Kak, kita tinggal memetakan aljabarnya sesuai dengan urutannya ya. Kalau untuk variabel dari pangkat tertinggi dulu, lalu terendah, lalu yang terakhir baru konstanta. Seperti itu ya. Kalau ini kan nggak beraturan seperti ini nih, persamaan kuadrat seperti ini. Berarti ini di depan berarti min X kuadrat, gitu ya Kak ya. Baru ya. Baru di sini 5 kurang 4 ya. 5 dikurang 4. 5-nya yang positif tuh yang lebih besar kan angka 5. Berarti jangan di 4-nya yang di lebih besarnya. 5 kurangin 4. Plus 1. Iya. Berapakah hasilnya? Positif ya. Jangan negatif ya. Karena 5 yang lebih besar yang positif. Ya, seperti itu. Jelas? Jelas, Ustazah. Nah, ntar kita lanjut lagi. Oh, tinggal 10 menit lagi ya. Untuk fungsi inverse, nanti tinggal soalnya dilihat saja ya, Kak. Di ini ya. Oh iya, oke. Di sini kita ambil satu soal lagi. Kalau ini langsung ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari nih. Tapi kalau di sini kita nggak usah pakai rumus lah. Kalau yang diminta banyak kertas, nanti langsung tahapan saja. Coba ya, diperhatikan. Suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1, menggunakan bahan kertas setengah jadi, Y. Nah, fungsinya ini nih, fungsi pertama. Tahap kedua pakai fungsi GY. Nah, seperti ini. Di mana X dan Y dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk produksi sebesar 4 ton, banyak kertas yang dihasilkan adalah, ya, kalau ada model soal seperti ini Ustazah buatkan dalam bentuk gambarnya lah. Nah, seperti ini. Ya. Ada pabrik kertas, bahan bakar kayu. Nah, kan nggak mungkin kayunya langsung masuk ke ini ya Kak ya. Harus ada proses dulu ya. Kalau pembuatan kertas itu namanya apa Kak? Bubur kertas ya Kak. Bubur kayu maaf. Bubur kayu pulp gitu ya Kak. Ya, tahap pertama nih fungsinya ini Kak. Gitu ya. Lalu tahap kedua ini. Kalau ada model soal seperti ini yang diminta adalah hasilnya langsung, kamu tidak perlu memasukkan rumus komposisinya gitu. Ya, kalau dari sini bisa langsung kita masukkan. Berarti nilai X ini kamu gantilah ke sini. Coba berapa hasil fx-nya? Yuk, cari.
dia nanti merupakan hasil Y ya. X ini 4 ton yang tadi, bahan bakunya langsung kamu hitung ke sini Kak. 4 kuadrat dikurang 3 kali 4 kurang 2. Yo, berapa hasilnya? Nanti dia sebagai Y ya. Yo. Wafi, Kakak Wafi, coba hitung Kak, berapa hasil kamu? Perhitungannya. Wow saja. Berapa? Berapa Kakak Wafi? Min 2x plus 14 plus 4. Hasil 4-nya ini Kak, kamu masukkan ke sini 4-nya. 4 kuadrat, langsung ganti aja, X-nya langsung diganti 4. 4 kuadrat 16 ya. 4 Ya. kuadrat dikurang 3 kali 4 kurang 2. Ya, berapa hasilnya? Ya, itu. 4 kuadrat 16 dikurang dikurang 12 kurang 2. Iya, berapa hasilnya Kak? Tunggu Ustaz. Iya. 6 ton. 6? Ini diulang lagi yuk. Lalu Dikurang. 16 kan? 16 dikurang 12 berapa? 16 dikurang dikurang 12. dikurang 12. Iya, Dikurang dapat berapa? 4. 4 dikurang 2 Kak. 4 kurang 2 berapa? 2. Iya. Itu Y-nya ya Kak, ini tahapannya seperti itu. Ini Y. Y masuklah ke sini, ke proses berikutnya. Sebagai Y. Y-nya masuk tadi punya nilai berapa tadi? 2 ya Kak? Yo, hasil akhir kertasnya berapa ton? Yo. 10. Ya, 10. Udah ada yang jawab ya? 10. Nah, ini model soal seperti ini apabila yang diminta langsung jumlah akhirnya. Nah, itu bisa tahapannya bisa langsung kamu masukkan angka-angkanya. Itu ya, soal-soal yang lain. Jelas, Kak? Ustazah mau nanya? Oh iya, silakan. Kakak siapa nih? Headsam ya? Iya. Siapa nih? Oke, kenapa Kak? Itu berarti si Y-nya itu fx-nya ya? Iya di sini nih. Ini saja nggak nuliskan Y-nya. Tapi kamu udah tahu lah ya, fx itu sama dengan Y kan tadi kan? Iya. Terus masuk ke sini. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, satu lagi ya. Untuk soal deh, kamu kerjakan deh. Nih. Suatu pabrik dengan bahan dasar NaCl, apakah NaCl, Kak? Yo, SMA, NaCl. Oh, ya. Natrium klorida, ya. Garam. Bahan dasar garam, NaCl, memproduksi garam melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin pertama yang menghasilkan garam setengah jadi. Yo, coba dihitung yo. Dia pakai bahan bakunya 3 ton, Kak. Berarti masuk di FX dulu ya. Ya. Kalau model soal seperti ini sih insya Allah kamu bisa, karena ini tidak merubah rumus ya, hanya dari bahan bakunya saja dimasukin angka-angkanya. Y-nya 2 saja. Y-nya dapat berapa? 2. Ya. Oke, lanjut ke hasil akhir. 9. Ya. Cepet ya? Gampang berarti. Oke, alhamdulillah. Sedikit lagi ya. Ya. Dalam fungsi komposisi tidak hanya berlaku untuk yang rumus-rumus seperti tadi, Kak. Di kehidupan sehari-hari juga ada. Kalau di contoh PPT Ustazah itu apa ya? Lontong isi matematika ya? Iya, lontong isi matematika kalau di PPT. Ya, Ustazah ambil dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 ya. Insya Allah kamu juga belajar. Nah, intinya sih inginnya pembelajaran itu kita juga bersama Al-Quran terus gitu ya Kak ya. Nah, nanti Ustazah minta nih ke kalian. Salah satu tugasnya, selain nanti ada tugas yang di LMS ya, untuk menentukan rumus yang tadi kita pelajari. Nah, nanti membuat
fungsi, ya, fungsi komposisi seperti ini. Ya, kalau kamu ketahui di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 ada golongan apa saja. Di sini golongan mumin, golongan kafir, golongan munafik. Nah, golongan mumin itu apa aja sih? Golongan orang mumin itu yaitu beriman pada gaib, sholat, berinfak, yakin adanya akhirat. Nah, ini juga untuk golongan kafir. Ya, seperti itu. Ustazah minta untuk menggambar ini satu saja, bebas, terserah. Surat apa yang mau kamu ambil. Tetapi ada 2 tahap ya Kak ya. Nih, tahap berikutnya seperti ini. Ya, untuk tugas hari ini, insya Allah nanti coba Ustazah share di LMS, Ustazah upload, tadi belum bisa Kak. Coba nanti mau Ustazah coba lagi ya. Kalaupun tidak bisa ya nanti Ustazah fotokan dulu berarti. PPT ini, Ustazah PPT ini ntar di-share gak? Iya, Ustazah ingin share, tapi Ustazah belum sih. Nanti Ustazah share ya. Insya Allah akan Ustazah share ya. Sampai materi diskusi hari ini ada pertanyaan tidak? Ayo. Ustazah, Ya, yang ini maksudnya apa? ini maksudnya apa? Ini fungsi komposisi. Fungsi komposisi sebetulnya bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Ini tahapan-tahapannya. Kalau kamu baca ya di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu terkandung apa saja, Kak? Di situ. Oh, di situ ada loh golongan orang mumin, kafir, munafik. Nah, mumin itu ciri-cirinya seperti apa? Ada juga di situ. Ya. Kalau kamu baca ya, kalau di sini Ustazah masih kurang, memang di sini untuk golongan munafik masih ada lagi, Kak. Terus Ustazah ambilnya segini aja deh. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Kita bisa menerapkan ya fungsi komposisi ya. Jadi di Al-Quran itu ada fungsi komposisi yang berhubungan dengan matematika seperti itu ada. Tapi kadang kita seolah-olah memisahkan gitu ya. Sebetulnya antara setiap ilmu dengan Al-Quran itu selalu sejalan. Tidak ada yang tidak sejalan. Seperti itu. Nah, Ustazah inginkan dari kalian membuat satu contoh ya fungsi komposisi dari Al-Quran ya. Selain nanti ada untuk yang rumus-rumus seperti ini juga Ustazah tulis soalnya sudah. Mana ini memang belum Ustazah tulis tadi untuk soal ini nih. Ya. Nah, sini kamu bebas. Jadi untuk yang hasil akhir ini secara utuh gitu loh Kak. Misalkan apa, surat apa yang mau kamu bahas. Nah, nanti di surat itu ada kandungan apa saja. Nah, bertahap itu tahapannya. Kalau kamu ngambilnya dari sini, nah berarti inverse Kak, itu berbalik. Karena mundur kamu gitu. Ya, jelas ya, itu inverse-nya yang mau kamu cari. Gitu. Kalau kamu dari awal ke sini, nah itu namanya fungsi komposisinya, seperti itu Kak. Jadi nanti terserah surat apa yang mau kamu ambil contoh. Ya, tahapan-tahapannya. Ustazah sih inginnya ada 2 tahap ya, yang ingin Ustazah inginkan ada 2 tahap seperti ini. Tapi silahkan. Kalau kamu hanya ada 1 tahap, misalkan silahkan saja. Ya, 1 tahap komposisi kan kalau yang namanya komposisi kan seharusnya 2 tahap ya minimal ya. Seperti itu. Bisa dipahami Kak? Bisa dipahami? Nanti kamu berarti ngambil dari suratnya dulu Kak, menentukan suratnya aja dulu ya. Kamu bingung menentukan surat, nah itu berarti mundur. Nah, mundur kalau mundur itu kamu berarti fungsi inverse yang berlaku ya. Jadi misalkan kamu melihat surat Al-Qur'an nih, surat apa? Nah, nanti kamu mundurnya ke belakang seperti ini, berarti dia fungsi inverse. Seperti itu, Kak. Ustazah, Ya, jadi tugasnya ini ada 2 yang di ya, LMS. ya 2 soal. Tapi yang A-nya, yang nomor 1, sorry. Yang nomor 1-nya yang seperti ini, Kak, yang tadi. FOG yang seperti ini. Terus yang satu lagi Ustazah minta kamu menggambar fungsi komposisi dari Al-Qur'an, ya. Ya, Ustazah. Jelas, Kak? Dicoba ya. Silahkan dicoba sambil kamu mengkaji Al-Qur'an, dibaca, memahami ya maknanya. Seperti itu, Kak. Ustazah minimal itu 2 ini kan. Ya, minimal sih yang Ustazah inginkan 2 komposisi ya, karena kita kan komposisi berarti ada 2 tahapan seperti ini. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan?
Kalau yang makanan mah mudah ya. Kalau yang makanan mah ya nggak usah ya. Kalau makanan pasti semua cepet ya. Bikin risol misalkan gitu. Oh risol di sini bahannya apa aja gitu ya kok. Terus ntar buat isinya apa kayaknya bisa itu. Insya Allah lah mudah. Kalau yang di kehidupan sehari-hari fungsi komposisinya bikin makanan, bikin risol atau apapun gitu ya. Nah kalau di sini Ustazah mintanya untuk dari Al-Quran aja ya. Coba ya mengkaji Al-Quran ya. Seperti itu Kak. Ada pertanyaan lagi? Insya Allah nggak ada saya. Tidak ada, jelas ya. Sudah tidak ada pertanyaan? Ya. Nanti kalau tugasnya sudah diupload, nanti Ustazah WA deh ke wali kelas ya. Nanti Ustazah upload belum bisa nih. Upload tadi. Untuk yang diskusi, bahan diskusi ini juga insya Allah akan Ustazah upload ya. Karena di sini kan tadi kita juga menghitung dari model pembelajarannya juga ada contoh soal yang lain. Gitu ya Kak ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ustazah cukupkan pembelajaran hari ini ya Kak ya. Iya, Ustazah. Alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini sama-sama sudah kita laksanakan. Semoga Allah memberikan kita terus kemampuan ya dalam memahami ilmunya. Tetapi dari kitanya ada semangat Kak untuk dapat ilmunya. Ya, kalau kita pengen dapat ilmu tapi santai, wah itu kayaknya sih nggak akan bisa dapat ilmu. Gitu ya. Jadi kalau orang mau dapat ilmu ya harus ada kerja keras, ya harus mencoba, ya gitu. Ada tantangan ya dihadapi, jangan ditinggalkan. Ya, seperti ini ada tugas ya dikerjakan. Masalah benar salah ya ntar aja gitu. Yang penting kerjakan terlebih dahulu. Seperti itu ya Kak. Ya, insya Allah, alhamdulillah kita tutup bersama untuk pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Ya, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.